Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Sejam kemudian, bus berhenti di pintu tol Muhammad Toha dan Aji kembali menoleh ke samping yang ternyata Vita masih tertidur pulas. Begitu juga Michael dan Jenny yang berada di kursi belakang. Bus berhenti di sebuah perempatan dan terlihat lampu lalu lintas tiba-tiba berwarna merah menandakan kendaraan harus berhenti sesaat. Aji kembali melihat jendela samping, kemudian membaca sebuah rambu lalu lintas penunjuk arah berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih bertuliskan buah batu dengan tanda panah belok ke kanan. Ditambah lagi sayup-sayup suara musik dari speaker mobil membuat sekujur tubuh Aji merasakan sesuatu. Aji merasakan sebuah kedamaian, ditambah lagi butiran-butiran air yang menempel di kaca jendela membuat suasana hati Aji jauh lebih berbeda saat berada di Makassar maupun Manado. Mungkin karena kedua daerah tersebut beberapa bulan ini terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Bandung. Benar apa kata orang-orang, gumamnya pelan, sembari menatap beberapa ruko-ruko yang dilewati oleh bus Prima Jasa. Aji sadar dari lamunannya saat bus berhenti tepat di pangkalan yang terletak di Pasar Baru Bot Nunggal. Ia kemudian meregangkan kedua tangannya ke atas sesaat, kemudian menoleh ke Vita yang ternyata masih tertidur. "Fit, udah sampai," kata Aji membangunkan wanita di sampingnya. So sampai Pak, kata Vita yang baru tersadar. Terlihat juga kedua tim Aji di belakang sudah berdiri dan akhirnya mereka berempat turun bersamaan dengan para penumpang lain. "Bandung, duh dinginnya," teriak Michael yang merasakan tubuhnya tiba-tiba menggigil, lalu segera melipat kedua tangannya. Saat setelah mereka mengambil travel bag masing-masing terlihat beberapa taksi berjejer terparkir dengan teratur karena memang semua taksi bergiliran untuk mengambil para penumpang sesuai aturan dari pengelola Prima Jasa. "Mau nginep di mana?" tanya Aji. "Bentar Pak," kata Vita lalu membuka aplikasi di HP-nya untuk membooking hotel di daerah pusat kota. Saat Vita masih sibuk men-searching hotel, Aji dan Michael menaikkan barang-barangnya ke bagasi mobil taksi yang baru saja mereka panggil. "Gimana Fit?" tanya Aji menghampiri wanita itu. "Dapat Pak, pas di daerah pusat kota," jawab Vita. "Kang, ke Hotel Anggrek nih di Jalan Riau," kata Vita kepada supir taksi. Akhirnya taksi tersebut mengantar mereka ke hotel yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, taksi berhenti di depan Hotel Anggrek Gandasari yang terletak di Jalan R.E. Marta Dinata yang dulunya bernama Jalan Riau. Dan ternyata hotel tersebut berdampingan dengan Yogyakaya Riau Junction. Setelah membayar ongkos taksi, Aji dan ketiga timnya melangkah masuk ke dalam hotel. "Pak, bayar sendiri-sendiri kah?" tanya Vita menatap wajah Aji saat baru saja masuk ke lobi hotel. Biar nanti aku yang bayarin," kata Aji membuat ketiga timnya langsung ceria. "Gitu dong baru Pak Aji yang baik hati," kata Vita girang. Akhirnya Aji membayar 2 kamar sekaligus, kemudian setelah itu Aji memanggil ketiga timnya yang masih berdiri tak jauh dari meja resepsionis. "Aku sekamar dengan kamu Michael. Dan kalian berdua nggak apa-apa kan sekamar juga?" kata Aji. "Nggak apa-apa kali Pak, atau Vita jangan sekamar dengan Bapak?" tanya Vita dengan senyum penuh arti. "Iya Fit, kita dukung itu. Biar juga kita yang mengalah sekamar dengan Jenny," kata Michael membuat Jenny geram. "Tidur sendiri jangan anak kel, mending kita tidur dengan Pak Aji juga, jawab Jenny. "Sudah, kalian sejak tadi ribut melulu," ujar Aji membuat Michael hanya nyengir. "Ini kunci kalian," kata Aji selanjutnya sembari memberikan kunci kamar ke Vita.
Beberapa saat kemudian, saat Aji dan Michael masih ngobrol dalam kamar sambil baring-baring beranjang masing-masing, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Paling mereka tuh, bentar Pak biar Michael yang buka, kata Michael lalu beranjak untuk membuka pintu kamar. Toh, apa kita bilang, kata Michael saat kembali dan terlihat dua orang wanita bersamaan dengannya. Vita siang ini hanya memakai t-shirt berwarna putih dengan corak hitam, sedangkan bawahannya memakai legging berwarna hitam membuat kaki jenjangnya tercetak di balik leggingnya. Sedangkan Jenny memakai kardigan biru dan memakai kaos oblong berwarna abu-abu, sedangkan bawahannya memakai jeans denim. Yuk Pak, jalan-jalan, kata Vita. Mau kemana kalian, tanya Aji yang masih baring di atas ranjang. Paling lihat-lihat baju, jawab Vita tersenyum. Ini cewek-cewek pasti ujung-ujungnya minta dibayarin Pak, kata Michael geleng-geleng kepala. Enak aja, kalau itu sih kita bisa bayar sendiri kali Kel, jawab Jenny. Ya sudah, aku ganti baju dulu, jawab Aji yang segera beranjak dari tempat tidur. Lupa, jawab Aji. Dasar, kata Jenny. Aji siang ini hanya memakai kaos oblong berwarna hitam dan celana pendek. Lalu ia memakai sepatunya tanpa memakai kaos kaki. Yuk, kata Aji. Beberapa detik Vita hanya menatap Aji tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Yuk Fit, aja Jenny menyenggol lengan wanita itu hingga membuyarkan lamunannya. Iya, ayo. Akhirnya mereka berjalan kaki ke salah satu factory outlet yang terletak tak jauh dari hotel tempat mereka menginap. The Secret adalah salah satu factory outlet yang cukup terkenal di kota Bandung. Mereka tiba di depan toko tersebut dan terlihat dari luar tampilan toko The Secret hanya sebuah bangunan yang lebar dengan warna hitam legam, tak tampak seperti sebuah pusat wisata belanja ternama berkelas FO. Yuk Pak, ujar Vita saat Aji masih diam menatap bangunan tersebut. Mereka melangkah masuk ke dalam area factory outlet dan melewati sebuah koridor yang lumayan gelap, seperti mau masuk sebuah tempat misterius. Kel foto dang, kata Jenny tiba-tiba lalu memberikan HP-nya ke Michael. Michael hanya mencibir namun tak bisa menolak permintaan wanita itu. Akhirnya Jenny dan Vita duduk di salah satu kursi panjang sambil berpose dengan macam-macam gaya saat Michael mulai memainkan skillnya sebagai fotografer amatiran menggunakan HP Jenny. Sudah, mana dangkel, kata Jenny lalu beranjak dan mengambil HP-nya. Sesaat dia melihat hasil jepretan Michael lalu tersenyum sembari memperlihatkan ke Vita. Masih mau foto-foto di sini atau mau masuk? Tanya Aji yang sejak tadi hanya diam melihat tingkah kedua bawahannya. Sambil nyengir, akhirnya kedua wanita itu masuk ke dalam diikuti oleh Michael dan Aji dari belakang. Di tempat berbeda, siang ini terlihat Reni baru saja selesai beresin rumah, menyapu, mengepel lantai, dan banyak hal yang sejak tadi sampai siang ini ia lakukan. Kebetulan hari ini jadwal off kuliah dan gaweannya, makanya ia lebih memilih bersih-bersih rumah. Tak lupa juga pekarangan rumah ia bersihkan.
Beres deh, gumam Reni. Senyuman indah terkembang di wajahnya setelah menyelesaikan semua kerjaannya. Tak lama mamahnya baru saja keluar dari dapur, lalu menyapa Reni. "Ren, makan dulu nak," ujar sang mama. Terlihat goresan lelah di wajah sang mama karena mengingat beberapa hari ini ia juga kurang tidur. Seringkali ia mendampingi Pak Haji yang tiba-tiba terbangun tengah malam dan menangis karena masalah yang mereka alami saat ini. "Ya mah," jawab Reni menoleh ke wanita itu. "Papa udah bangun?" "Belum sayang, semalam papamu gak tidur," jawab sang mama. "Kasihan papa ya mah," ujar Reni yang juga terlihat sedih setelah kembali memikirkan semua masalah yang menimpa keluarganya. Namun ia harus tegar menghadapi semuanya karena semakin ia larut dalam kesedihan maka kuliahnya akan terganggu. Bahkan kerjanya pun pasti akan terganggu. Kios grosir dan rumahnya sudah menjadi sitaan bank, sedangkan mobilnya udah dijual oleh Pak Haji untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tragis memang masalah mereka. Namun Reni masih bisa tersenyum dan menutupi kesedihannya ke semua orang. Ia nggak mau dianggap remeh oleh semua orang, makanya untuk membiayai kebutuhannya, ia pun memilih untuk bekerja. "Yuk makan dulu," melamun aja dari tadi. Mamanya kembali menyuruh Reni untuk makan. "Iya mah," kedua perempuan itu akhirnya makan bersama di meja makan yang terletak di ruang tengah. "Oh ya, sepertinya minggu depan mama dan papa pengen ke kampung, mau nenangin diri dulu," ujar sang mama sambil mengunyah makanannya. "Terus Reni gimana dong mah?" tanya Reni. "Gak apa-apa kan kamu sendirian di rumah sayang?" tanya sang mama membuat Reni terdiam. "Dan sepertinya kami akan lama di sana." "Tapi apakah mama yakin ninggalin Reni sendirian? Terus kalau misal pihak bank datang mau ngambil rumah gimana dong?" tanya Reni penuh kecemasan. "Ya kasih aja sayang, dan kamu biar nyari kosan aja, mama yakin kamu pasti kuat dengan semua ini. Apalagi kan sekarang anak mama udah gede," lanjut mamahnya membuat Reni hanya mengangguk sambil menahan isaknya.